Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mengenai memberikan persembahan kepada Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Hati yang benar di hadapan Allah. Ayat yang pertama berkata, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah Adam dan Hawa diusir oleh Allah dari Taman Eden, beberapa waktu kemudian Hawa mengandung dan melahirkan Kain. Dan beberapa waktu kemudian Hawa juga mengandung dan melahirkan Habel. Dengan demikian, Kain dan Habel adalah anak Adam dan Hawa. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Hawa menyatakan, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Di ayat yang pertama tadi, kalimat ini dinyatakan oleh Hawa. Hawa menyadari bahwa ia mendapat anak itu dari Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Kalau saudara berusaha keras dalam sesuatu hal, baik usaha, pekerjaan, atau karir kita, dan kita mendapat kesuksesan, apakah saudara menganggap itu karena pertolongan Tuhan? Atau kita menganggap itu karena kita yang hebat, kita yang bisa, kita yang pintar? Saudara, Tuhan berkenan kepada kita yang sadar bahwa semua itu berasal dari Tuhan dan karena pertolongan Tuhan. Allah tetap memelihara dan menolong Adam dan Hawa. Adam dan Hawa menyatakan segala sesuatunya atas pertolongan dan pemberian Allah. Dengan demikian saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk kita memegahkan diri ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Atau tidak ada alasan bagi kita untuk kita merasa bangga bahwa kita telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebab semua berasal dari Allah dan atas pemberian serta pertolongan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan Kain dan Habel dalam mempersembahkan hasil usaha mereka kepada Allah? Kita akan membaca ayat selanjutnya, di ayat yang kedua. Selanjutnya, dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ayat yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Allah. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara yang dikasih Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan kita tadi, menjelaskan bahwa persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima atau diindahkan oleh Tuhan. Mengapa demikian? Ada beberapa penafsiran atau alasan mengapa Habel dan persembahannya diterima, sedangkan Kain dan persembahannya ditolak Allah. Yang pertama, Kain memberi sebagian. Ada kata sebagian di ayat yang ketiga yang diartikan memberi dengan sembarangan atau tidak sungguh-sungguh sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Sedangkan Habel memberi yang terbaik, anak sulung domba, dan dengan hati yang penuh rasa syukur kepada Tuhan. Lalu alasan yang kedua, adanya perbedaan kehidupan antara Kain dan Habel. Habel dicatat dalam Alkitab bahwa dia adalah orang yang hidup benar di mata Allah. Sedangkan Kain hidup tidak benar di mata Tuhan. Dapat kita lihat dari sikap mereka setelah Allah menyatakan hasil persembahan Kain ditolak dan Habel diterima. Kain tidak mendengar teguran dari Tuhan. Dan yang ketiga, Habel tidak
Habel hidupnya beriman, sedangkan Kain tidak beriman. Saudara, kitab lain menyaksikan atau menjadi kesaksian bahwa Habel adalah orang yang beriman. Dalam Ibrani 11 ayat 4 berkata, "Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati." Saudara perhatikan di Kejadian 4 ayat 10, tercatat bahwa Allah berfirman kepada Kain, "Darah adikmu berteriak-teriak dari tanah." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, alasan yang keempat, kepribadian Habel lebih dulu diterima, sedangkan kepribadian Kain lebih dulu ditolak. Saudara, perlu kita perhatikan dan perlu kita garis bawahi dari renungan kita hari ini, Allah sangat tahu lubuk hati yang terdalam dari manusia. Sebelum manusia bertindak, Allah sudah mengetahui motivasinya. Motivasi yang benar di hadapan Allah sangatlah penting dalam memberikan persembahan kepada Allah. Sebab motivasi atau tujuan kita memberi akan mempengaruhi layak atau tidak layak diri kita mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 6 sampai ayat ke-7 menjadi sebuah kesimpulan bahwa Kain memiliki kepribadian yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan ia memiliki motivasi yang tidak baik dalam memberikan persembahan. Hati panas dan wajah Kain muram, tercatat dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ini merupakan kesimpulan bahwa Kain secara pribadi sudah lebih dulu ditolak Allah karena kepribadian dan motivasinya yang tidak benar di hadapan Allah. Dari perenungan kita hari ini, setidaknya ada 3 berkat rohani yang kita dapatkan dari perenungan kita hari ini. Yang pertama, kesadaran bahwa segala yang kita miliki adalah berasal dari Allah dan atas pertolongannya akan membuat motivasi kita memberi dengan rasa syukur. Lalu yang kedua, memberi persembahan kepada Allah bukan sebuah kebanggaan diri, melainkan sebuah rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberkati kehidupan kita. Jadi ketika kita memberi persembahan melalui gereja, kita jangan pernah menganggap kita penting atau kita merasa hebat ketika kita sudah memberikan persembahan, atau kita sudah menjadi orang yang membantu mendonasikan untuk perkembangan gereja. Tidak, tetapi itu adalah rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan berkat kepada kita. Dan yang ketiga, memberi persembahan harus disertai dengan kekudusan hidup di hadapan Allah, sehingga kepribadian kita berkenan di hadapan Allah. Ketika kepribadian kita berkenan di hadapan Allah, maka persembahan kita pun diindahkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya perenungan kita hari ini memberkati kita, dan kita akan bertemu kembali dalam renungan selanjutnya dari Kejadian 4 ayat 8 sampai 16 dengan tema buanglah sampah pada tempatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Firman-Mu